Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sivanya Latwi Hamalo dengan NPM 121552012404171 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan pembahasan 7 faktor manusia dan komputer. Kita langsung saja masuk ke pendahuluannya. Di sini ada gambaran umum tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau Human-Computer Interaction adalah disiplin ilmu yang mempelajari perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah, efisien, dan nyaman digunakan. Fokus utamanya adalah untuk merancang sistem yang berorientasi pada pengguna atau user center dengan memperhatikan aspek psikologis, ergonomi, dan pengalaman pengguna atau UI UX. Ini adalah pembahasan dari 7 faktor manusia dan komputer. Yang pertamanya itu ada saluran masukan dan keluaran. Yang kedua ada perbandingan kecakapan relatif. Yang ketiga ada otak manusia. Yang keempat ada memori pada HCI. Yang kelima ada pemecahan masalah. Yang keenam ada kesalahan dan model mental. Yang ketujuh psikologi kognitif dan desain interaktif. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu saluran masukan dan keluaran. Manusia menerima informasi dari komputer melalui indera atau input dan memberikan instruksi balik melalui aksi fisik atau output. Nah, di sini ada penglihatan visual, yaitu melibatkan kemampuan membaca, persepsi warna, dan ketajaman melihat pola. Yang kedua ada pendengaran atau auditory. Itu berguna untuk memberikan peringatan atau konfirmasi tanpa harus melihat layar. Yang ketiga ada sentuhan atau haptik. Sangat penting dalam perangkat mobile atau VR melalui getaran atau feedback. Contohnya, pengguna warna merah pada tombol delete atau visual disertai suara peringatan atau audio memberikan 2 jalur informasi sekaligus agar pengguna tidak salah langkah. Pembahasan kedua kita di sini yaitu perbandingan kecakapan relatif. Di sini kita memahami perbedaan kapasitas ini membantu desainer menentukan tugas mana yang harus diotomatisasi dan mana yang harus dikendalikan manusia. Seperti manusia yaitu unggul dalam mengenali pola yang samar, memberikan penilaian nilai seperti etika atau estetika, dan menangani kejadian yang tak terduga. Yang kedua ada komputer. Komputer unggul dalam pengulangan tugas yang identik, pemrosesan data numerik dalam skala besar, dan penyimpanan data tanpa lupa. Contohnya itu seperti di dalam aplikasi edit foto AI, komputer melakukan tugas berat menghapus latar belakang secara otomatis, sementara manusia memutuskan apakah hasil potongannya sudah estetis atau perlu diperbaiki, seperti dalam penilaian seni. Pembahasan kita selanjutnya ada otak manusia. Otak tidak sekedar menerima data, tapi menginterpretasikannya berdasarkan hukum-hukum tertentu, seperti hukum Gestalt. Persepsinya seperti bagaimana kita mengelompokkan elemen yang berdekatan sebagai satu kesatuan. Atensinya seperti kapasitas otak untuk fokus pada satu hal. Desain yang terlalu ramai akan memecahkan atensi pengguna. Contohnya itu seperti menu navigasi di bagian atas website dikelompokkan secara berdekatan agar otak manusia mempersepsikannya sebagai satu grup fungsional yang sama. Pembahasan kita selanjutnya ada memori pada HCI. Sistem harus dirancang agar pengguna tidak perlu memikul beban kognitif yang berat, seperti sensori memori, bertahan sangat singkat, short term memory, kapasitasnya terbatas, long term memory, penyimpanan permanen, dan contohnya itu seperti fitur autofill pada formulir alamat adalah cara sistem membantu memori manusia agar tidak perlu memanggil kembali data detail dari LTM secara manual. Selanjutnya ada pemecahan masalah.
Ketika pengguna menghadapi fitur baru atau kesalahan sistem, mereka akan melakukan penalaran, seperti induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari contoh yang ada. Yang kedua ada deduktif, menggunakan aturan umum untuk situasi spesifik. Dan contohnya yaitu jika pengguna tahu bahwa tombol X di pojok kanan atas browser berarti tutup. Mereka akan menggunakan penalaran yang sama saat membuka aplikasi baru, meskipun aplikasi tersebut belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selanjutnya ada kesalahan dan model mental. Model mental sendiri adalah struktur keyakinan pengguna tentang bagaimana sebuah alat bekerja, seperti kesenjangan atau gulf of execution, yaitu jarak antara apa yang ingin dilakukan pengguna dan cara melakukannya di sistem. Yang kedua ada kesalahan atau error, terjadi jika antarmuka tidak memberikan petunjuk yang sesuai dengan model mental penggunaan. Contohnya seperti jika Anda menarik pintu yang seharusnya didorong, itu karena model mental Anda salah. Dalam software, jika ikon disket digunakan untuk simpan, generasi muda mungkin bingung karena mereka tidak punya model mental tentang benda bernama disket. Selanjutnya ada psikologi kognitif dan desain interaktif. Ini adalah penerapan semua teori ke dalam prinsip desain praktis agar sistem menjadi intuitif. Seperti affordance, yaitu karakteristik objek yang menunjukkan cara penggunaan, misalnya tombol yang terlihat menonjol itu meminta untuk ditekan. Selanjutnya ada feedback, memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi, misalnya icon loading. Contohnya seperti tombol pada layar yang dibuat memiliki bayangan seperti 3D, menerapkan psikologi kognitif bahwa benda yang menonjol bisa ditekan, membuat pengguna baru langsung paham tanpa perlu membaca buku panduan. Dan di sini ada kesimpulan materi. Jadi kesimpulan materi yang saya ambil dari faktor manusia dalam IMK adalah bahwa keberhasilan sebuah sistem bergantung pada sejauh mana desain tersebut mampu menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan batasan fisik, memori, dan pola pikir manusia. Dengan memahami cara kerja otak dan psikologis kognitif, desainer dapat menciptakan antarmuka yang intuitif, meminimalkan kesalahan melalui model mental yang tepat, serta menciptakan sinergi dan efisien antar kreativitas manusia dan kecepatan komputer. Di sini ada referensi dari materi-materi yang saya ambil untuk membuat tugas di sini. Sekian dari tugas video saya tentang materi 7 faktor interaksi manusia dan komputer. Semoga kalian semua bisa memahami dan dengan materi-materi ini dapat membantu kita semua untuk lebih baik. Terima kasih.